Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini atau pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang materi bilangan bulat. Masih berkaitan dengan materi bilangan bulat, tetapi kita masuk pada materi pokok bilangan berpangkat. Nah, di sini saya sudah menyediakan 2 buah contoh soal, ya. Ini contoh yang pertama, yaitu menentukan hasil pemangkatan bilangan-bilangan berikut. Kemudian contoh yang kedua, nyatakan perkalian dan pembagian berikut dalam bentuk yang paling sederhana atau yang lebih sederhana, ya. Bilangan berpangkat tapi hanya dalam bentuk yang paling sederhana atau pangkat sederhana. Oke, kita langsung masuk pembahasan contoh yang pertama. Tentukan hasil pemangkatan bilangan-bilangan berikut. A 10 pangkat 2, B negatif 2 pangkat 3, C negatif 5 pangkat 2, D dalam kurung negatif 9 tambah 6 balas kurung pangkat 4. Oke, langsung kita jawab yang bagian A. Itu bagian A adalah 10 pangkat 2, berarti kita selesaikan berarti 10 dikali 10, ya. 10 kita kalikan 2 kali, 10 dikali 10 kali 10 sama dengan 100. Oke, itu yang A. Sekarang yang B. Yang B adalah 2 pangkat negatif 2 pangkat 3. Nah, di sini adalah bilangan negatif. Syaratnya, kalau bilangan negatif dipangkatkan bilangan ganjil, maka hasilnya pasti negatif. Ya, bilangan ganjil itu adalah, kalau bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan seterusnya. Ya, ini bilangan ganjil. Kalau bilangan genap, yaitu adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 dan seterusnya. Ya, jadi kalau bilangan bulat negatif, ya, ini negatif, dipangkatkan bilangan ganjil, maka hasilnya pasti negatif. Ya, itu ya. Berarti di sini jadi negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2, ya, 3 kali. Berarti negatif 2 kali negatif 2 positif 4 kali negatif 2, berarti negatif 8, ya. Jadi ingat baik-baik, kalau bilangan negatif pangkat ganjil hasil akhirnya pasti negatif. Oke, kita ke bagian C. Bagian C adalah negatif 5 pangkat 2. Negatif 5 dipangkat 2. Nah, ini bilangan negatif pangkat bilangan genap, ya. 2 kan bilangan genap, berarti negatif 5 pangkat 2, berarti negatif 5 kali negatif 5. Nah, kalau bilangan negatif pangkat genap, hasilnya pasti positif, ya. Negatif 5 kali negatif 5 adalah positif 25. Oke, lanjut ke bagian D, ya. Kita ke bagian D. Bagian D soalnya adalah negatif 9 ditambah 6 pangkat 4 sama dengan utang 9 bayar 6, berarti sisa utang atau negatif 3 pangkat 4, berarti sama dengan negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3
dikali negatif 3 sama dengan berapa? Negatif 3 kali negatif 3. Nah, ini bilangan apa? Bilangan ganjil dipangkat bilangan genap. Berarti hasilnya pasti positif. Jadi negatif 3 kali negatif 3 positif 9 kali negatif 3 kali negatif 3 positif 9. 9 kali 9 81. Hasilnya adalah positif 81. Nah, itu untuk pembahasan contoh yang pertama. Sekarang kita masuk pada pembahasan contoh yang kedua. Oke, kita masuk pada pembahasan contoh yang kedua. Nyatakan perkalian dan pembagian berikut dalam bentuk yang lebih sederhana. Ya, bilangan berpangkat, perkalian dan pembagian dalam bentuk yang paling sederhana. Ya, hanya mencari bentuk paling sederhana. Oke, kita ke contoh yang pertama, yang bagian A, yaitu 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4. Nah, di sini bilangannya itu adalah 3, ya. Sama 3. Kalau bilangannya sama, maka pangkatnya kita jumlahkan, ya. Kalau perkalian maka pangkatnya kita jumlahkan. Berarti dia jadi 3 pangkat 3 tambah 4. 3 tambah 4 dari sini, 3 ditambah 4 sama dengan 3 tambah 4 7, berarti 3 pangkat 7. Selesai. Ya, hanya mencari bentuk paling sederhana, yaitu 3 pangkat 7. Tidak perlu kita cari hasilnya 3 pangkat 7 itu berapa, ya. Hanya perintah soalnya hanya mencari bentuk yang paling sederhana. Oke, kita ke yang B. Yang B adalah 5 pangkat 2 dikali 5 sama dengan, samakan berarti dia jadi 5 pangkat 2 ditambah berapa? Tambah 1. Nah, ini adalah bilangan yang tidak memiliki pangkat, artinya dia memiliki pangkat 1. Berarti di sini jadi 5 pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 5 pangkat 3. Jadi saya ingatkan kembali, jika tidak memiliki pangkat, maka dia adalah pangkat 1. Oke. Lanjut, yang C. Yang C adalah 3 pangkat 6. Yang C, 3 pangkat 6 dibahagi 3 pangkat 2. Nah, kalau perkalian pangkatnya dijumlahkan kan? Ya, kalau perkalian pangkatnya dijumlahkan. Beda dengan pembagian. Kalau pembagian pangkatnya kita kurangkan. Berarti dia jadi 3 pangkat 6 kurang 2 sama dengan 3. 6 kurang 2, 3 pangkat 4. Selesai. Mudah kan? Ya, jadi itu kuncinya. Kalau perkalian pangkatnya dijumlahkan, kalau pembagian pangkatnya dikurangkan. Oke, kita lanjut ke D. Bagian D adalah 7 pangkat 11 dibahagi 7. Ya, berarti ini kurang berapa? 11 dikurang dengan 1. Berarti 7 pangkat 11 kurang 1 sama dengan 7 pangkat 10. Oke, kita lanjut ke bagian E. Bagian E soalnya adalah 3 dalam kurung 3 pangkat 4 pangkat 5. Ya. 3 pangkat 4 balas kurung pangkat 5. Nah, beda dengan yang di atas. Kalau soal bentuknya seperti ini, maka pangkatnya kita kalikan. Ya, berarti di sini jadi 3 pangkat 4 kali 5 sama dengan 3 4 kali 5 20, berarti 3 pangkat 20. Oke ya. Jadi kalau soalnya dalam bentuk dalam kurung seperti ini,
maka pangkatnya itu kita kalikan. Oke ya. Lanjut ke soal bagian F. Bagian F adalah dalam kurung 5 pangkat 9 dibahagi, oh maaf ya, salah, kita taruh sini. Bagian F nya adalah dalam kurung 5 pangkat 9 dibahagi 5 pangkat 3 balas kurung pangkat 4. Berarti kita kembali selesaikan dulu yang dalam kurung. Berarti dalam kurung adalah bahagi, maka pangkatnya dikurangkan. Berarti dia jadi 5 pangkat 9 kurang 3 pangkat 4 ya. 5, 9 kurang 3 adalah 6 pangkat 4. Kembali ke yang ini, soal yang ini. Berarti dia jadi 5 pangkat 6 kali 4 sama dengan 5 pangkat 6 kali 4, 24. Oke, paham ya? Kita ke contoh berikut. G. G-nya adalah 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5 pangkat 2. Ini yang G. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5 balas kurung pangkat 2. Berarti di sini kalikan, maka pangkatnya yang di dalam kurung kita jumlahkan. Jadi 2 pangkat 3 tambah 5 pangkat 2. 2 3 tambah 5 pangkat 8 pangkat 2. Berarti 2 pangkat 8 kali 2. 8 kali 2 dengan 16. Berarti 2 pangkat 16. Oke ya. Jadi selanjutnya kita ke contoh yang bagian H. Contohnya adalah dalam kurung 2 pangkat 3 balas kurung pangkat 5 kali balas dalam kurung 2 pangkat 2 balas kurung pangkat 4. Seperti yang tadi, ini kita kalikan ya. Berarti dia jadi 2 3 dikali 5 ya. 2 pangkat 3 kali 5 kali 2 pangkat 2 dikali 4. 2 pangkat 3 kali 5, 15. Kali 2 pangkat 2 kali 4, 8. Nah, ini masuk perkalian kan? Berarti pangkatnya kita jumlahkan. 2 pangkat 15 ditambah 8. 2 pangkat 15 tambah 8. Berarti dia jadi 2 pangkat 23. Oke, kita ke yang terakhir, yaitu bagian I. Bagian I soalnya adalah dalam kurung 5 pangkat 2 balas kurung pangkat 3 dibahagi dalam kurung 5 pangkat 4 balas kurung pangkat 2. Caranya sama ya, sama dengan yang H. Tapi di sini adalah pembagian, pada H adalah perkalian. Maka hanya beda di terakhir. Di sini pangkatnya yang terakhir kita akan kurangkan. Ini kita kalikan dulu. Berarti dia jadi 5 2 kali 3 ya. 5 pangkat 2 kali 3 dibahagi 5 pangkat 4 kali 2. 5 2 kali 3 6 dibahagi 5 4 kali 2 berarti pangkat 8 sama dengan 5 pangkatnya kita kurangkan 6 kurang 8 sama dengan
5. 6 kurang 8 adalah negatif berapa? Negatif 2. Oke ya. Jadi ini hasilnya 5 pangkat negatif 2. Nah, itulah pembahasan kita tentang bilangan berpangkat ya, 2 contoh. Jadi setelah ini jika ada soal yang akan saya berikan, silakan dikerjakan dan dilatihan di rumah. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Bye.